terkait belum bisa memenuhi seluruh hak-hak istri, ya minta maaf kepada istri, minta rela. Kalau direlakan alhamdulillah, kalau tidak direlakan catat. Catat itu jadi hutang sampean. Jadi hutang. Karena memang itu masalah nafkah itu kewajiban suami. Jadi kalau ndak cukup ya udah kita bahas di channel kami itu tentang berapa sih standar nafkah itu. Kalau bisa makan tiap hari dengan makanan yang layak pada umumnya masyarakat, ya, kemudian tempat tinggal itu juga yang biasa masyarakat tempati walaupun menyewa, atau juga baju pakaian yang biasa dipakai masyarakat, maka itu berarti sudah tercukupi nafkah dari sisi nafkah fisik tadi. Sekitar itulah, tidak perlu mewah-mewah ya. Standar masyarakat bagaimana. Nah kalau ternyata memang kurang, ya tadi solusinya minta rela. Istri mestinya juga merelakan, ya, bagusnya begitu. Istri bisa membantu suami untuk mencukupi nafkah. Terus berikutnya jangan disalahkan ke dakwah. Wah ini saya begini gara-gara dakwah. Belum tentu, coba aja berhenti dakwah, belum tentu kok tambah kaya. Kadang orang cerita gitu, oh ini gara-gara ngaji, kan ada waktu pengajian ini sehingga gara-gara urusan dakwah jadi kurang nafkahnya. Sekali-kali jangan berpikir begitu. Berapa banyak orang nggak dakwah, nggak mengemban misi hidup apapun, bahkan dia menghalalkan banyak cara untuk mendapatkan rezeki, tapi juga tetap kurang. Jadi justru ketika panjenengan ini ada Allah berikan waktu, ya, ada kelapangan, Allah berikan dalam hati keinginan untuk berjuang, itu justru itu sebuah rizki sendiri, rizki selain harta, pemberian Allah yang nilainya besar, yang insya Allah mudah-mudahan berkat itu Allah berikan ketentraman, kebahagiaan dalam keluarga, meskipun mungkin secara materi ya agak kekurangan, tapi Allah berikan yang lebih baik daripada materi. Ini yang pertama. Yang kedua terkait dengan pengelolaan keuangan, ya ndak mesti ke istri, bisa suami. Tapi lihat-lihat sendirilah, lihat-lihat itu sifatnya fleksibel saja. Yang memberi nafkah itu adalah suami. Memang kalau dalam mazhab Syafi'i itu suami memberi nafkah itu mestinya sudah siap makan. Siap makan, sehingga istri tidak wajib masak. Itu dalam mazhab Syafi'i begitu. Tapi mazhab yang lain tidak begitu. Ya bisa sebagaimana kata Rasulullah ke Fatimah, putri beliau, itu untuk ngurus urusan dalam rumah tangga, Ali urusan luar rumah. Sehingga kalau suaminya memang sanggup dan cakap untuk mengelola kesemuanya, dia bisa kelola semua. Intinya istri tinggal siap makan, siap pakai pakaian, ya, mengurus rumah kan, karena tugas istri itu ngurus rumah, ngurus anak-anak. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ba'liha wa waladihi. Seorang wanita itu adalah pemimpin, penanggung jawab di dalam rumah suaminya dan anak-anak suaminya. Wahia mas'ulatun anha, dan dia akan kelak dimintai pertanggungjawaban tentang amanah tersebut. Jadi kalau bisa suami lakukan, kalau mau diserahkan kepada istri ya bicarakan saja baik-baik. Walaupun nanti perlu dilihat mana yang nggak bisa ngelola keuangan, ambil yang lain lah. Ada tipe wanita yang
sukanya bisnis saja misalnya, sehingga dikasih uang oleh suami diputar terus jadi bisnis sehingga akhirnya untuk keperluan sehari-hari tidak ada lagi, masukkan ke modal. Nah kalau seperti itu ambillah suaminya yang harus menyelamatkan anggaran rumah tangga itu, supaya anak-anak jangan sampai kelaparan gara-gara duitnya muter jadi modal. Atau kalau ada suami tidak bisa ngelola keuangan, ya istrinya mestinya amankan berapa sebulan itu, kalau memang penghasilannya bulanan, ya berapa cukupnya itu. Jangan ya tergiur dengan sesuatu yang lain sehingga ya uang yang sebetulnya untuk makan, untuk kelangsungan kehidupan itu justru dialihkan untuk membangun infrastruktur misalnya. Ini anak-anaknya lapar tapi bangun terus. Nah, ada tipe-tipe orang begitu, itu suami istri mestinya sadar. Yang celaka itu ya kalau suami dan istrinya sama-sama bisnis, terus akhirnya ndak ada kas yang cukup untuk biaya anak-anak mereka. Apalagi satunya tadi? Ini terkait dengan menikah lagi, boleh? Oh, nikah lagi. Itu apakah menunggu mapan dulu, Ustaz? Jadi alasannya kalau nanti tidak menikah, nanti terjadi perselingkuhan. Jadi alasannya itu, gitu. Saya nggak terselingkuh karena menyukai seorang gadis, boleh tidak kita menikah lagi? Gitu. Atau menunggu dulu, nunggu mapan dulu baru kita nikahi. Ya nikah lagi atau ta'adduduz zaujat itu kan hukumnya boleh ya, hukumnya boleh. Sunnah juga ndak, sunnah ndak. Hukum asalnya boleh kalau di nizamul ijtimai begitu. Kalau menikah itu hukum asalnya memang ya sunnah. Poligaminya itu boleh, hukumnya boleh. Nah ya dilihat sebagaimana hukum menikah itu dalam mazhab Syafi'i misalnya, itu kan bisa ndak boleh, bisa lebih utama menikah, bisa lebih utama tidak melakukan pernikahan. Itu menikah satu saja begitu hukumnya. Ya kalau misalnya dia itu ndak punya keperluan untuk menikah, ya, menahan diri bisa. Kemudian dia tidak punya cukup biaya untuk menikah. Kemudian dia itu sibuk untuk urusan dakwah atau nuntut ilmu. Maka lebih afdol ya jangan nikah dulu. Itu kalau single ya. Satu, jomblo itu lebih baik menjomblo. Jadi lebih utama begitu. Biaya nggak cukup, dia lebih fokus ke urusan nuntut ilmu atau dakwah, kemudian memang nggak ada gejolak, nah itu lebih utama nuntut ilmu dulu atau dakwah, di fokus ke situ. Tetapi ketika ada tadi keinginan tadi ya, ada gejolak, tiap bangun tidur ya misalnya kepikiran sesuatu misalnya, ya walaupun nggak punya biaya pun mestinya menikah bagi jomblo itu, bagi jomblo. Nah kalau sudah punya istri bagaimana? Masalahnya di situ. Kalau sudah punya istri kemudian jatuh cinta kepada wanita lain, nah ini perlu dicek, ini jatuh cintanya kenapa kok bisa jatuh cinta itu? Jatuh cintanya bisa haram bisa enggak. Penyebabnya itu kalau suka mata ndak dijaga, kemudian interaksi dia sembarangan, nggak sesuai dengan hukum syariat, kemudian jatuh cinta kepada wanita lain gara-gara hubungan yang nggak syar'i tadi, maka walaupun cinta itu sesuatu yang sulit untuk dikendalikan ya, tetapi proses untuk jatuhnya ke situ itu yang haram sebetulnya, dia lakukan sesuatu yang haram. Bagusnya bertobat aja, ndak usah dilanjutkan kalau diawali dengan begitu. Tapi kalau tidak begitu ya, misalnya lagi kontak ya, ke ulama misalnya ya,
Tiba-tiba melihat putrinya ulama ini lewat, ya, kok langsung pertama kali melihat ada dek gitu ya, ada klik gitu ya. Ya seperti itu berarti proses jatuh cintanya itu kan tidak haram, tidak melewati proses yang haram. Ya kalau seperti itu silahkan aja sebetulnya mau dilanjut atau enggak. Tapi sekali lagi pikirkan juga apa rumah tangga sebelumnya, istri yang pertama itu siap enggak? Siap enggak kita itu apa menyelesaikan mendamaikan perang dunia kedua nanti? Ya, ketika diam-diam atau apa itu, kalau enggak siap konflik, hindari itu, hindari. Jadi jangan kemudian gara-gara menuruti keinginan apa yang sudah dibangun itu jadi rusak, apalagi kalau sudah punya anak, ya, punya istri, kemudian tidak bisa mengarahkan istrinya untuk menerima yang kedua, atau berghalabatudz-dzon, nanti bakalan terjadi perselisihan yang berat yang dia tidak sanggup menerima, maka jangan dilanjutkan. Banyak kasus begitu justru tambah tidak bahagia. Tidak bahagianya bukan karena poligaminya, tapi tidak bisa mengakurkan itu. Lihat saja bagaimana poligaminya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau menikahi Siti Sarah. Lama tidak punya anak, akhirnya Siti Sarah menyuruh poligami. Nah, kurang apa ini? Istri tua yang menyuruh. Ya, dengan Hajar. Ini kenal baik dengan Sarah, membantu Sarah. Tapi begitu Hajar ini hamil, ya, kecemburuannya itu muncul. Itu pun kan juga sulit untuk diatasi, walaupun Allah berikan solusi. Begitu juga Rasulullah itu kan ada di antara istri-istri beliau itu juga ya kadang terjadi kecemburuan. Nah, sanggup nggak itu si suami untuk bersabar mengatasi itu? Kalau tidak sanggup terus kemudian menyemek-down istrinya, ya jangan dilakukan itu. Harus super sabar nih suami begitu. Jadi ukur-ukur diri sendirilah mau melakukan itu. Insya Allah begitulah, saya tidak bisa jawab secara sakleknya gimana, maka yang punya diri itu ukur-ukur diri sendiri. Banyak melihat pengalaman orang lain itu sangat-sangat penting. Kasihan istri tua, kasihan juga istri muda, mungkin kasihan juga anak-anak ketika si suami itu nggak bisa mengayomi ya dua rumah, dua wanita atau lebih itu.